Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin muslimat, sudah hampir setengah tahun masa pandemik melewati kehidupan kita. Salah satu dampak yang cukup serius adalah pada dunia pendidikan, di mana hari ini banyak orang tua yang dilanda dengan suasana stres, tertekan karena tugas-tugas yang selama ini tidak pernah mereka pikul, namun hari ini mereka harus mengambil dua peran, dua tugas yang tidak kalah beratnya. Tugas sebagai orang tua, kalau seorang bapak berarti dia punya kewajiban mencari nafkah, seorang ibu sudah berjibaku dengan tugas-tugas harian di dalam rumah, masih ditambah bahwa mereka harus mengambil peran sebagai seorang akademisi, seorang guru, seorang ustadz, seorang ustadzah, di mana tugas-tugas yang dibebankan kepada anak selama belajar di rumah adalah pekerjaan yang selama ini sangat jauh daripada aktivitas mereka. Ya, bukan semata bahwa mereka sudah sangat jauh dari dunia mengajar, dari dunia akademik yang mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada anak-anak mereka, tapi memang kurikulum yang disampaikan, yang diajarkan kepada anak-anak kita sangat berbeda jauh kalau kita bandingkan dengan zaman di mana waktu kita SD atau SMP belajar. Nah, dalam hal ini ada yang menarik dari tulisan Dr. Adian Husaini. Beliau seorang doktor yang banyak bergerak dalam kajian-kajian pendidikan, memberikan sebuah catatan terkait dengan reformasi pendidikan hari ini yang begitu banyak perlu dievaluasi. Ya, paling tidak kita melihat beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam praktek banyak kemubaziran, di mana ilmu-ilmu yang dipelajari ini boleh jadi merupakan beban-beban yang besok ketika anak-anak kita dewasa, maka ilmu-ilmu itu tidak dipelajari atau setidaknya tidak memberi manfaat buat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan mereka. Ya, maka dalam hal ini Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa doa yang kita minta, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Mempelajari ilmu yang bermanfaat saja. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat ini nanti akan berdampak kepada hasil yang kedua, warizqan thayyibah, dan rezeki yang baik. Maka orang-orang yang hari ini menghabiskan waktunya untuk mempelajari hal-hal yang tidak berguna, ini berpotensi akan mengancam masa depan mereka, bahwa sangat mungkin rezeki mereka nanti menjadi sangat tidak baik. Baik itu karena mereka kemudian menjadi sulit untuk mencari rezeki, atau mereka mendapatkan rezeki yang berlimpah tetapi bukan rezeki yang halal dan thayyibah. Ya, dan kalau sudah demikian, maka amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka, ibadah-ibadah mereka menjadi sangat terganggu, karena doa yang berikutnya adalah wa amalan mutaqabbala. Karenanya ada beberapa yang perlu dievaluasi, ataupun kalau kita ringkas, ada 3 hal yang cukup penting untuk kita pahami terkait dengan bagaimana sebenarnya arah pendidikan dari anak-anak kita. Yang pertama, bahwa semua kurikulum harusnya dia mengarahkan kepada la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Inilah yang menjadi tujuan hampir semua materi ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia. Ya, baik itu perintah puasa, perintah sholat, perintah zikir, perintah doa, perintah sedekah, perintah berbakti kepada orang tua, perintah dalam muamalah, semuanya arahnya adalah la'allakum tattaqun. Target daripada pendidikan yang baik adalah manakala dia memiliki tujuan akhir la'allakum tattaqun. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah kepastian siapa manusia yang paling terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak menyebutkan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling banyak hartanya, paling tinggi gelarnya, paling tinggi kedudukan dan jabatannya, paling banyak anak buahnya, paling terkenal, paling banyak followernya. Tidak, ya.
Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal itu semua sebagai catatan tentang hakikat sukses. Tetapi Allah menyebutkan kesuksesan, kemuliaan adalah inna akramakum inda watqakum. Dengan kata lain, segala bentuk kurikulum, segala bentuk pelajaran yang tidak mengarahkan kepada peserta didik untuk menjadikan manusia bertakwa, maka ini yang harus dikoreksi atau sebaiknya justru ditinggalkan. Yang kedua, ya, program pendidikan Islam kalau kita ringkas adalah bahwa dia akan menjadikan manusia itu adalah yang paling baik manfaat, yang paling banyak manfaatnya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Maka semua ilmu yang dipelajari, kurikulum yang diberlakukan harus menuju kepada target yang kedua, menjadikan peserta didik nanti menjadi orang yang paling kaya manfaat, paling banyak memberikan kontribusi kepada umat. Dia bukan hanya soleh secara personal, tapi dia juga menjadi soleh secara sosial. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Ini akan ketika dijadikan sebagai tolok ukur, sebagai goal setting, sebagai target daripada pendidikan, maka fokus daripada kurikulum itu nanti akan mengarahkan agar anak-anak kita mempelajari ilmu yang benar-benar bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga memberi manfaat kepada orang lain. Kurikulum yang hanya akan membuat manusia itu menimpakan madorot baik untuk dirinya sendiri apalagi untuk orang lain, ini jelas kurikulum yang harus dibenahi, kurikulum yang bahkan harus disingkirkan. Kemudian yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan an-nasu ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Seperti barang tambang yang berada di perut bumi. Kita tahu bahwa barang tambang ini banyak bentuknya. Ada emas, ada perak, ada besi, ada tembaga, dan berbagai macam barang tambang, termasuk juga aneka macam batu-batu mulia. Nah, karakter manusia ini antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada yang karakternya mungkin biji besi, dia tidak pantas untuk menjadi perhiasan yang menempel pada tubuh manusia. Ada yang kualitasnya seperti emas, maka terlalu mulia kalau dia kemudian dijadikan sebagai pagar misalnya, atau bahkan tempat-tempat yang tidak pantas. Ya, sebutlah kalau misalnya di luar negeri ada orang-orang dengan pamer kemewahan sampai membuat kloset yang berbahan baku emas misalnya, maka ini jelas sebuah perendahan dan penghinaan. Ya, emas dia layaknya adalah menjadi perhiasan, dia layaknya menjadi mata uang, dia layaknya menjadi sebuah produk yang sangat dimuliakan dan dihargai. Ya, begitulah kira-kira dengan anak-anak kita. Anak-anak kita satu sama lainnya tidak sama. Jangankan yang berbeda nasab, yang satu nasab pun dia bisa berbeda nasib. Yang satu nasab pun dia bisa berbeda hasab, ya, berbeda keahlian, berbeda karakter. Kalau ada orang tua yang diberi anak 2 atau 4 atau bahkan 12, maka tidak mungkin ke-12-12-nya atau ke-10-10-nya itu memiliki kesamaan dalam segala hal. Pasti ada perbedaan, ada kecenderungan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Disinilah orang tua kemudian dituntut untuk bersikap arif, bijak, bagaimana memberi laluan kepada anak-anak tersebut. Maka di tengah pandemi semacam ini, orang tua pada saat barangkali tidak bisa berharap banyak dari kurikulum yang ada di sekolah dengan tugas-tugas yang ada, ketika mereka berfokus kepada 3 hal ini, menjadikan manusia bertakwa, menjadikan manusia bermanfaat, mengarahkan bakat dan potensi mereka, insya Allah mereka sudah berada di atas rel yang benar dalam konteks pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.